Apabila ada ladang sudah mau menguning, siapa yang nak pergi menuai, kita perlukan penuai-penuai tersebut. Okey, jadi kita sebelum itu kita mau mempersiapkan hati penuai-penuai tersebut, ya, supaya tidaklah terlalu janggal, tidak terlalu susah untuk penuai-penuai ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Okey, so puji Tuhan. Alright, tapi sebelum saya memulakan saya punya perkongsian pada hari ini, saya ada beberapa soalan yang mesra nak ditujukan kepada kita semua supaya kita semua ni bangun, ya. Memang tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berkobar-kobar di dalam Tuhan, tetapi saya hendak bertanya beberapa soalan. Okey? So, saya rata-rata di sini, okey, kalau kamu tengok saya tengok kamu, okey, rata-rata kita di sini adalah Sabah, Sarawak, dan ada beberapa orang daripada Indonesia, ya. So, soalan yang pertama, senang je. Siapa pernah pergi ke ladang ataupun sawah padi? Semua pernah. Angkat tangan dulu. Ya, puji Tuhan. Siapa tidak pernah? Angkat tinggi-tinggi. Ya, betul, memang ada. Tengok anak saya pun tak pernah. Ini salah siapa ni? Nah, kan? Okey? Ya. Nombor 2. Siapa di sini ibu bapa mereka bekerja sebagai petani? Saya, angkat tangan. Okey? Ya, generasi yang ini kalau mereka angkat tangan tak tahulah, mereka faham ke apa itu petani. Okey? So kita macam saya, mak bapak saya dua-dua petani dan mereka menanam padi. Okey, dulu, tapi sekarang mereka sudah tanam sawit. Ya. So itu pun petani juga kan? Okey? Dan yang seterusnya, siapa di sini pernah pergi menuai? Menuai padi. Tuailah padi. Ada satu lagu begitu. Okey? Ya, puji Tuhan. Maksudnya, rata-rata kita di sini kita sudah faham apa maksud menuai. Amin? Amin. Siapa di sini suka pergi menuai? Panas. Panas kan? Ya. Gatal. Okey, next gambar. Okey, gambar berikut ini. Next. Okey, ini ialah saya sengaja tidak tunjuk sawah padi. Sawah padi itu semua orang sudah nampak biasa. Okey, ini ialah padi bukit. Okey, saya nak bercerita dulu pengalaman saya. Memang dulu setiap tahun ibu bapa kami membuat ladang. Tetapi cerita ini semasa saya darjah 5, saya berumur 11 tahun. Ketika itu kami memiliki ladang yang sangat besar. Bapak saya dengan mak saya, mereka membuat ladang. Cuba kamu tengok gambar yang kedua itu dia macam berbukit, kan? So pada masa itu saya fikir rumah kami ada paling kurang 3 bukit. Fikirlah, saya fikir begitu. So dan dari bawah ni sampai atas bukit tersebut ialah kami punya ladang padi. Jadi tersebutlah kisah masa tu cuti sekolah. Memang mak dengan bapak saya berusaha keras pergi menuai padi dan sebagainya. Akhirnya sudah nak dekat-dekat nak hujung tu, bapak saya sakit. Kebetulan cuti sekolah tapi bapak saya sakit dan dia memang tidak boleh pergi menuai. Jadi mak saya buat apa? Dia cakap, dan adik saya yang tu, mak yang tu, ada dia, kamu sudah nampak adik saya kan? Adik saya masih kecil lagi, jadi dia pun sakit juga. Jadi dia dengan bapak saya di pondok, saya dengan mak saya pergi. Wah, sebab kami sudah nak menghabiskan ladang itu, di atas sekali sudah. Dan kami dua menuai, ada satu lagi, tengok yang macam sikut yang ibu tu pakai. Kalau kita pergi menuai, kita ada yang masing-masing kita bawa yang kecil ini, kita isi, lepas tu kita simpan di yang besar itu. Nanti ada biasanya bapak akan angkut pergi ke pondok begitu. Tapi pada masa itu dua-dua kami dua perempuan. Dan mak saya kata, "Okey, kamu ambil yang besar-besar saja. Yang sudah jatuh-jatuh tu tak payah ambil. So kita dua nak cepat-cepat ni," dia cakap. Wah, pergi lagi. Wah, sangat panas dan sangat berat. Pada tahun itu kami sangat diberkati. Ladang padi kami semuanya bagus dan tidak diserang burung dan penyakit. Lepas tu saya cakap mak saya, macam mana kalau bapak masih sakit dan sekolah pun sudah nak buka, macam mana kita punya padi tu? Mak saya kata, kita tinggalkan saja setakat mana yang kita boleh ambil. Wah, sayangnya
Pada mula-mula kamu menuai di bawah, yang jatuh satu helai itu pun kamu ambil. Ini sudah banyak nih, kira macam dari sini sampai belakang sana lagi. Mak saya kata, tak payah, kita dah ambil sampai sini je, ambil dari situ. Sebab memang sudah tak sempat. Sebab dia sudah patah begini sudah. Jadi kalau kita menuai, okay, masa penuaian adalah masa yang sangat crucial. Kalau bahasa Inggris cakap crucial. Kalau kamu pernah pergi, kalau saya pernah pergi mengikut bapa saya membuat ladang dari menebas, menebang, membakar, menugal, merumput, menuai dan menghasilkan memisahkan padi daripada tu, saya memang pernah. Okay, tapi saya pernah ikut bapa saya menebas dan menebang. Bapa saya kata, cakap, ini terpulang kepada kita. Kalau kita menebang, setakat mana yang kita mau, itu kawasan setakat mana yang kita mau. Tapi yang paling sangat crucial time ialah musim menuai. Di situ orang akan nampak kamu ni betapa kamu ni orang yang bagus atau tidak. Kamu ni orang yang kamu ni orang yang boleh bekerja atau tidak. Bukan setakat kamu nak pergi tebang. Kamu boleh tebang mana-mana. Tetapi setelah kamu menanam benih tersebut dan apabila keluar hasilnya, kalau kamu tidak dapat menuai kesemuanya, menunjukkan kamu ni bukanlah peladang yang sebenarnya. Ya. So, dan pada tahun itu terpaksa mak saya buat begitu sebab bapa saya sakit dan hanya bekerja mak saya saja, dan kebetulan cuti sekolah saya boleh ikut tolong. Dan ya, begitulah. Okey. Tapi pada hari ini saya akan membawa kita, okay, itu hanya intro saja. Saya akan membawa kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Very long. Okay? So sangat panjang pasal ini. Semua kita membuka Alkitab di dalam Yohanes. Semua bawa Alkitab kan? Okay, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Okey. Percakapan dengan perempuan Samaria. Okey. So di depan sini saya hanya menulis sinopsis. Siapa pernah belajar Komsas? Sastra. Ada dia punya bahagian sinopsis, kan? Okey, dulu saya guru bahasa Melayu. Sekarang saya guru pendidikan seni sudah. Tapi saya masih ingat bagaimana cara menghasilkan sinopsis. Okey, jadi sinopsis ini bermaksud ringkasan serba sedikit. Okey, tapi saya nak kamu rujuk juga apabila kamu sampai di rumah nanti. Saya nak kamu membaca bab ini sebab di dalam bab ini ada banyak cerita. Okey, apabila saya baca bab ini sebenarnya wow, sangatlah panjang. Okey, sangatlah panjang. Tapi pada hari ini memandangkan hari ini AJK akan ada meeting dan sebagainya, so mungkin saya akan memetik beberapa saja. Tapi nanti kamu janji dengan saya, kamu baca di rumah. Panjang sangat. Okey, so sinopsis saja saya akan beritahu. Okey, so kisah ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya baru balik dari Yudea ke Galilea. Okey, dan on the way mereka dari Yudea ke Galilea, mereka harus melalui satu kota bernama Samaria. Okay, dan di Samaria tersebut mereka tiba di Syikar. Okay, Syikar ini ialah tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Okay, dan di situ ada perigi. Okay, dan perigi itu dinamakan perigi Yakub sebab Yakub yang berikan kepada Yusuf dan keturunan-keturunannya. Jadi oleh sebab itu mereka namakan tempat ini ialah pergi Yakub. Lepas itu, oleh sebab perjalanan yang panjang, Yesus dan murid-muridnya sangat letih dan haus. Lalu mereka berhenti dekat sumur itu, perigi itu. Okey? Dan sementara Yesus duduk di situ, murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Okey? Dan tepat pada pukul 12 tengah hari, okey, kalau kita tengok di versi Borneo, dia kata apa? Pada lewat pukul 6, something macam itulah. Okay? Pada pukul 12 tengah hari, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang datang mengambil air. Orang selalu berkhotbah tentang ini, yaitu
perempuan ini dia malu untuk datang mengambil air bersama dengan wanita di awal pagi sebab dia melakukan perbuatan yang tidak benar. Okay? Dan apabila Yesus nampak perempuan itu, dia meminta air kepada wanita itu, ya. Dan dalam masa yang sama Yesus mengambil peluang menceritakan tentang air hidup kepada wanita Samaria tersebut. Okay? Dan Yesus meminta wanita tersebut untuk memanggil suaminya, namun wanita itu berkata dia tidak ada suami sebab dia sudah berkahwin 5 kali dan yang tinggal bersama dengan dia itu bukanlah suaminya tetapi boyfriendnya. Bolehkah cakap begitu? Ya, okay, next. Dan perempuan itu dia terkejut. Macam mana ni orang mengenal saya? Okay? Dan dia kata mesti awak ni seorang nabi sebab dan pastilah Yesus ni seorang nabi. Dan dia cakap tempat itu adalah tempat mereka menyembah. Tetapi Yesus berkata kepada dia, percayalah kepadaku dan kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, melainkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sinopsis saja. Lepas itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahawa dialah Mesias yang sedang berkata-kata dengan perempuan itu. Okey? Dan selepas itu murid Yesus balik dan mereka hairan melihat Yesus sedang bercakap dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu pula meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk memberitahu bahawa dia telah berjumpa dengan Yesus dan dia membawa orang-orang tersebut. Okey? Dan mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus. Sorry. Okey, dia telah berjumpa, dia bercerita kepada orang bahawa dia telah berjumpa dengan Yesus. Okey, nanti yang mereka pun datang kemudian ya. Dan masa itu murid Yesus mengajak Yesus untuk makan, tetapi dia kata makanannya adalah melakukan kehendak dia yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Okey. Lepas itu Yesus menyuruh muridnya memandang sekeliling dan melihat pada ladang yang sedang menguning. Okey, pada waktu ini perempuan Samaria itu membawa orang-orang Samaria kepada dia. Okey, dan Yesus kata pandanglah ke sekeliling dan lihatlah ladang sedang menguning. Okey, dan walaupun pada masa itu musim menuai akan tiba dalam 4 bulan lagi. So masa itu mungkin padi ataupun gandum masih menghijau. Okey, so Yesus menerangkan tentang peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Dan banyak orang Samaria menjadi percaya dan mereka meminta Yesus untuk tinggal dengan mereka, dan Yesus tinggal 2 hari lagi bersama dengan mereka. Dan lebih banyak orang percaya dan mereka tahu bahawa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Okay, itu adalah sinopsis. Okay, so saya cuba sampaikan dengan secepat kilat. Okay, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ayat Yohanes bab 4 ini Tuhan yang panjang lebar yang menceritakan tentang kejadian di mana Engkau bertemu dengan seorang perempuan Samaria, di mana Engkau juga Tuhan menceritakan kepada murid-murid-Mu Tuhan tentang ladang yang sedang menguning, di mana di dalam bab ini juga Tuhan kami belajar bahawa kami harus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam bab ini juga Tuhan kami tahu bahawa Engkau sendiri yang mengatakan Tuhan bahawa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel pada waktu itu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk belajar firman ini, dan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan biar Engkau sama-sama Tuhan Yesus bekerja dalam hati kami, agar kami dapat sama-sama belajar, sama-sama menggali firman Tuhan ini Tuhan sesuai dengan gerakan Roh Kudus Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Alright. So next. Okay, so memang panjang bab ini, tetapi saya akan petik beberapa scene. Okay, beberapa scene yang kira penting lah di dalam ini. Okay, so tetapi sebelum itu mari kita melihat, okay, makna-makna perkataan-perkataan yang akan kita belajar pada tahun inilah, saya pikir. So yang pertama sekali ialah ladang. Okay, menurut terjemahan ataupun menurut maksud yang kita boleh baca di dalam kamus ke apakah? Okay, ladang bermaksud tempat yang luas ditanami pohon untuk diambil hasilnya. Okay, so apabila orang membuat ladang
bukan orang hanya nak buat hiasan, tetapi orang buat ladang untuk supaya pokok itu akan menghasilkan buah dan hasil itu akan diambil. Okey. Tetapi dari sudut Alkitabiah, okay, ladang bermaksud simbol bagi dunia ataupun orang-orangnya. Okey. So saya rasa baik kita ambil maksud ini supaya pada mungkin sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang ladang, tuaian, penuaian, hasil dan sebagainya. Biar kita belajar. Okey, saya hanya menerangkan 4 ini. Okey. Lepas itu tuaian. Apakah maksud tuaian? Tuaian ialah hasil yang dituai. Okey, hasil yang dituai. Tetapi dalam Alkitab tuaian itu bermaksud jiwa-jiwa. Okey. So jiwa-jiwa, kita semua ini adalah tuaian hasil daripada penuai sebelum ini. Amin. Ya, semua orang sibuk menulis nota, bagus. Okey, penuai. Okey, penuai ialah pekerja yang menuai. Okey. Ataupun di dalam penuai ialah pekerja-pekerja lah yang melakukan penuaian. Dan tetapi di dalam Alkitab penuai ialah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ataupun kita semua ini adalah penuai. Amen. Semua katakan amin. Semua kata saya ialah penuai. Saya adalah penuai. Confident sedikit, saya ialah penuai. Saya adalah penuai. Haleluya. Dan menuai pula adalah mengambil hasil tanaman. Jom kita pergi menuai, means kita pergi melakukan pekerjaan itu, okay? Pergi mengambil hasil tanaman tersebut. Tetapi di dalam Alkitab, okay, menuai maksudnya menyelamatkan, okay, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin, saudara. Okay, can we move on? Atau masih lagi perlu 2 minit? Okay, so sekali lagi, ladang, tuaian, penuai, menuai. Okay, kita harus tangkap maksud ini supaya nanti minggu depan kah, setiap bulan berikutnya ada pastor yang berkhotbah, hamba Tuhan yang berkhotbah, kita sudah paham maksudnya. Amin. Alright, next. Okay, so hari ini saya sebenarnya membawa kita untuk mempersiapkan diri kita, okay, untuk menjadi penuai jiwa. Okay, so persiapan penuaian jiwa. Jadi untuk menjadi penuai jiwa-jiwa ini, kita mestilah yang pertama sekali memiliki sikap hati yang tepat. Okay, apabila kita membaca di dalam bab 4 ini, kita boleh melihat ada beberapa watak utama. Yesus ialah watak utama, dan watak yang berikutnya adalah perempuan Samaria. Ada murid-murid Yesus. Ada juga siapa lagi? Orang-orang Samaria. Okay, ada 4 golongan di situ. Jadi untuk menjadi penuai jiwa, kita mesti memiliki hati yang tepat, sama seperti Yesus. Okay, sama seperti Yesus, yaitu peka dan siap untuk melayani bila-bila masa. Okay, kita tidak jangan hanya berfokus kepada keperluan diri sendiri, ya, tetapi kita harus memandang seperti, ya, memiliki hati sama seperti Yesus. Okay. Contohnya di situ Yesus dan perempuan Samaria. Pada waktu itu Yesus sangat letih dan haus karena perjalanan yang jauh. Tetapi Yesus masih lagi menggunakan peluang yang ada ini untuk apa? Bercakap-cakap dengan wanita tersebut dan sambil menerangkan tentang air, ya, air yang dia maksudkan, yaitu air hidup. Okay? Dia tak, oh kamu bagi saya air supaya lepas ini. Okay? Tapi Yesus mengambil peluang untuk menceritakan kepada siapa sahaja yang dia berjumpa. Okay? Dan apa yang sebenarnya yang selalu kita hadapi ialah kita hanya berfokus kepada diri sendiri. Baru tadi sebelum kebaktian, Pastor Lisa ada bercerita dengan saya. Dia cakap ada satu orang, Pastor. Seorang pastor. Okay? Dia kata hati dia sangat terbeban di Menara KL kan? KL Tower. Ya, KL Tower, ya. Menara KL tu KL Tower lah kan? Ya. So, kalau kita pergi sebagai turis, kita pergi sana, wah, semua orang masing-masing sibuk ambil gambar, selfie sana, selfie sini. Kita melihat kepada bangunan, kita melihat kepada kita punya tujuan.
Tetapi saya, ting, dia baru cerita dengan saya. Wah, ini seperti yang saya nak cerita hari ini. Oke, yaitu pastor itu kata di situ dia melihat banyak jiwa. Ladang sedang menguning di situ. Kalau kita tengok apa? Wah, cantiknya, canggihnya, kan? Ataupun kita tengok amoy-amoy. Yang lelaki tengok amoy, yang perempuan tengok apa? Tengok apek-apek. Iya kan? Amen. Okey. Tengok, apa dia pakai beg? Wah, cantiknya. Apa lagi? Wah, baju dia, ya, apa macam ni? Apa lagi? Wah, tengok orang ambil gambar. Tengok orang ber-TikTok lagi, kan? Ada yang buat TikTok kan di situ, kan? Ya. Tetapi, kita pergi dengan tujuan apa? Apakah tujuan kita? Saya sendiri sebenarnya, saya juga mau supaya saya mempunyai hati yang tepat. Ya, saudara, saya bercakap begini bukan karena saya selalu memberitakan Injil, bukan. Ini firman juga kepada diri saya sendiri. Apabila saya membaca ini, saya tidak tahu mana satu yang saya mau bercakap, tapi saya pergi kepada bab Yohanes ini, bab 4 ini. Firman Tuhan sendiri menegur saya, yaitu dia kata di sini, jangan hanya memfokus kepada diri sendiri. Ya, so kalau apa yang selalu kita buat ialah kita hanya mau diri kita, keluarga kita, kita hanya nak gambar cantik-cantik saja. Kita tak peduli pun orang yang di sekeliling. So puji Tuhan dengan perkongsian Pastor Lesta sebelum saya berkhotbah, sebelum kebaktian tadi, dia kata begitu, wow, hati saya, wah, puji Tuhan, memang ada orang yang berhati begini. Inilah benar-benar seseorang yang sudah memiliki hati seperti Yesus. Ya, so mari saya mengecek diri saya terus. Wah, saya jauh sekali, saudara. Tetapi kita boleh ubah hal tersebut. Amin. Amin. Ya, mari kita memiliki hati seperti Yesus supaya kita juga melihat sebenarnya ada banyak pelayan di sekeliling kita. Amin, saudara. Masalah dan kesibukan kita dengan tugas kita masing-masing menyebabkan kita tidak dapat melihat tuaian yang ada di depan kita. Baik di dalam kerja kita, ya. Kadang-kadang di tempat kerja kita hanya fokus kepada kita punya kerja. Wah, pukul ini saya kena siap ini. Banyak sangat schedule yang orang berikan, tanpa kita mempedulikan orang-orang yang di sekeliling kita. Ambilkan masa untuk bersaksi dengan mereka. Ambil masa yang tepat untuk bersaksi. Mungkin kita melihat apa waktu yang tepat. Apakah waktu ketika Yesus sangat letih itu kita rasa itu waktu yang tepat untuk bercinta dengan seorang perempuan? Kan? Bukan kan? Tetapi Yesus tahu bahwa waktu itulah yang tepat. Maksudnya kita harus memiliki hati seperti Yesus. Bukan hanya ikut ukuran manusia. Wah, pukul 12 tengah hari orang ni sibuk, dia mungkin nak cepat-cepat pergi masak. Kenapa pula saya nak cepat-cepat cerita untuk dia? Aduh, mungkin dia punya anak isteri di rumah nanti kelaparan. Saya sibuk pula cerita pasal ni. Marah nanti kan? So, kita memiliki hati seperti Yesus. Gunakan kesempatan yang ada untuk bersaksi. Alright? So, contohnya seperti di situ, di dalam Yohanes 4 ayat 6 sampai 7, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tengok dia sangat letih. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dan itu permulaan perbualan mereka, dialog mereka berdua. So next. Persiapan kita yang kedua, yaitu harus memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang benar. Minggu lepas Sister Suzy ada cerita tentang iman, dan sebelum itu tahun lepas pun saya ada ceritakan tentang iman juga. So kalau kita benar-benar memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, kita secara tidak langsung kita akan suka menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang lain. Contohnya perempuan Samaria ini, setelah dia bercerita dengan Yesus,
dan dia sedar akan dirinya dan dia mengaku kepada Tuhan apa yang telah dia buat. Dan akhirnya dia katakan, dia kata, wah, saya percaya kamu adalah Yesus dan Nabi. Oleh sebab itu, apabila kita selalu bisu, diam, kita tak mencerita pun bahawa kita ni adalah orang Kristian, kita ni telah menikmati kasih Tuhan, orang di sekeliling kita tak tahu pun yang kita ni Kristian. Oleh itu kita gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada mencela, memberitahu tentang Injil Tuhan, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan oleh dengan itu orang akan tahu. Contohnya seperti perempuan Samaria ini, dia kata, wah, saya tahu sekarang. Kata perempuan itu dalam Yohanes 4 ayat 19, dia kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, kalau Yesus tidak bercerita dengan dia, perempuan ini tak akan tahu. Ya, jadi sama seperti kita. Kalau kita tak cerita kepada orang lain bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, bagaimana kita boleh mengampuni, bagaimana kita boleh melepaskan pengampunan kepada orang, bagaimana kita boleh berdamai dengan seseorang. Ada kisah, contohnya saya di tempat kerja ada pergaduhan dan sebagainya, dan kawan saya kata dia tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesalahan itu kepada dia. Tapi saya cakap dengan dia, wow, beraninya kamu cakap begitu. Wah, dia terkejut. Kenapa? Saya kata, walau bagaimanapun saya cakap saya akan mengampuni, sebab Yesus sudah mengampuni saya. Dan dia, wah, macam mana itu? Dan saya menggunakan peluang yang ada untuk menceritakan kepada dia bagaimana Yesus begitu mengasihi kita sampai dia mati atas kayu salib mengampuni dosa saya dan dia. Saya kata, dan kamu juga. Dia macam, ya, sebab dia dari sebelah, dia hanya saja. Tapi saya bersyukur sebab ada waktu itu saya boleh ceritakan bagaimana Yesus mengampuni setiap manusia. Amen. Jadi gunakan peluang yang ada untuk kita menceritakan kepada orang lain. Yesus, setelah perempuan Samaria ini, dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias. Dia tidak duduk diam, dan tetapi dia pergi memberitahu kepada orang-orang di kotanya tentang siapa Yesus. Dan dengan secara tidak langsung dia membawa mereka kepada Yesus. Alright, amin, saudara. Marilah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Next, ya, contohnya seperti di sini ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16 ini ialah daripada Rasul Paulus. Contohnya Rasul Paulus sendiri, dia sudah kenal siapa itu Yesus. Dia sudah dapat merasakan begitu luar biasanya Yesus itu. Dia sudah mengenal siapa dia, siapa Tuhan. Jadi oleh sebab itu Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam sini, dia kata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu dia kewajiban dia. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Alright? Sebab dia sudah diselamatkan. So sudah semestinya kita mempunyai satu tanggungjawab sama seperti Rasul Paulus. Celakalah aku, dia kata, jika aku tidak memberitakan Injil. You see, seorang yang sudah mengenal kasih Tuhan, seorang yang sudah mengenal pengampunan Tuhan, dia tidak akan berdiam diri. Ya, so marilah kita sama-sama gunakan waktu yang gunakan kesempatan, peluang yang ada. Mungkin kita tidak memberitakan sama seperti penginjil-penginjil, tapi kita ceritakan kebaikan Tuhan. Itu pun salah satu daripada penginjilan kita secara kecil kepada orang kawan-kawan kita. Amin, saudara. Amen. Haleluya. Contohnya seperti Rasul Paulus ini, dia kata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sama seperti kalau kita jalan meniti di satu titik, kita tahu situ lubang, kita sudah langkah lubang itu, adakah kita akan berdiam diri dan kita tengok satu persatu jatuh? Tidak kan? Kita akan kata,
Wah, langkah. Di situ ada lubang. Ya, ada dulu kawan saya, kami pergi masuk hutan, ada sumur api. Dia sudah kena sumur api di depan, dia diam-diam, saudara. Sebab dia rasa dia sakit, dia biar saya nak tengok mereka kena sumur api itu. Kami dia kata, saya sudah kena, saya sengaja tak beritahu. Macam nak ketuk kepala dia, ya. Okey, so jangan macam tu. Okey, kita anak Tuhan, kita haruslah memiliki hati ataupun iman yang benar di hadapan Tuhan. Okey. Nah, yang ketiga. Okey. Bagaimana kita harus menjadi penuai jiwa? Kita harus menjadi penyembah yang benar. Okey. Penyembah yang benar. Di dalam sini, okey, di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Sampai 24 sebenarnya, ya. Boleh tukar kah? 23 sampai 24. Okey. Yesus berkata ini kepada wanita tersebut. Kita selalu dengar nih kan perkataan ini. Wah, kita nak apa tuh? Seminar penyembah-penyembah yang benar. Kita buka ayat ini. Siapa biasa dengan ayat ini? Biasa kan? Okey. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini ialah apa yang Yesus kata dengan wanita tersebut. So wanita perempuan Samaria itu berkata, oh di sini kami akan menyembah Tuhan di Yerusalem dan sebagainya. Yesus kata dengan dia, akan tiba waktunya. Oke, orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, so ya, mana saya punya muka? Oke, kita sebenarnya harus tahu dan sadar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, right? So, Yesus sendiri kata di situ, Tuhan mau penyembah yang benar tersebut. Oke, Tuhan tidak mau hanya orang apa tuh? Hanya dari mulut sahaja, tapi dia mau menyembah penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di kota ini. Ini kota kudus, harus menyembah di sini. KKR di mana? Kita sanggup membeli tiket. Membeli tiket. Sebenarnya Tuhan mau kita menjadi penyembah dia. Menyembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Sini Tuhan kata dengan wanita tersebut. Oke, mari kita cek ya, perhatikan ayat tersebut. Oke. Dia kata ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lepas itu, wanita itu bersoal dengan dia. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26 ini sangat penting bagi saya. Apabila saya baca ini, wow, hati saya sungguh berkobar-kobar. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow. Can just imagine. Okay. So, seorang penyembah bukan hanya mempunyai kita harus menyembah Tuhan, ya, sehingga Tuhan akan menyatakan siapa dirinya kepada kita. Oke? Kadang-kadang apabila kita menyembah ataupun menyanyi, kita tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Oke, tetapi apabila kita sungguh-sungguh di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita dapat merasakan Tuhan sedang menyatakan dirinya, menyatakan pertolongannya, menyatakan jalan keluar bagi setiap kita, saudara. Oke, seorang penyembah bukan hanya mempunyai hubungan intim dengan Tuhan juga, bahkan sesama manusia yang lain. Yaitu kita akan turut bersaksi, melakukan kebaikan. Ya, satu yang saya mau petik di sini. Oke, next. Ayat 26 sini tadi. Ayat 26 kata, Yesus berkata kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oke, Yesus memberitahu kepada perempuan Samaria itu siapa dia sebenarnya. Alright, next ya.
Oke, Yesus memberitahu kepada perempuan itu siapa dia sebenarnya. Kalau kita tengok perdebatan-perdebatan di dunia, banyak kan orang sedang mengelirukan anak-anak Tuhan di luar ini. Cakap dengan saya sekarang, kalau saat ini juga saya tengok di dalam Alkitab kamu, Yesus mengatakan bahwa dialah Tuhan sembahlah aku, saya akan jadi Kristen sekarang. Saudara, apabila saya baca itu, Yesus sendiri dari mulut dia kata, akulah dia. Baca sebelum itu. Perempuan Samaria itu kata, Mesias akan datang yang juga disebut Kristus. Yesus cakap, weh, di depan dia, sayalah dia. Just imagine you bercakap dengan satu agung lah. Dia tengah kamu jumpa dia di tengah hutan apa? Sayalah agung. Terkejut buruk kita kan. So, yang ini, dunia yang tidak mengenal Tuhan tercari-cari di mana ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus sendiri berkata, dia adalah Tuhan dan Mesias. Saya mau kita highlight ayat ini. Ya. Dia kata, akulah dia. Bermaksud, akulah apa? Akulah Tuhan. Akulah Mesias. Akulah Kristus itu. Kenapa kamu keliru lagi? Ya. So, itulah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, bukalah hati kepadanya, maka dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Jika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, saudara. Amin. Ya, kadang-kadang kita, mana Tuhan? Kenapa saya tak rasa? Sembahlah dia, saudara. Datang kepada dia, maka dia akan menyatakan dirinya. Tuhan, saya rasa purposely selepas ayat sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, dan itu Tuhan menyatakan dirinya kepada wanita itu. Ya, so sangat wow. Dalam banyak-banyak orang di dalam Alkitab itu Yesus menerangkan siapa dia. Ya, kepada perempuan Samaria yang mempunyai 5 suami. Sebelum itu ada 5 suami bertukar-tukar, dan yang sekarang tinggal dengan boyfriend dia, which is sedang berzina. Kenapa Tuhan menyatakan diri kepada dia? Kenapa Tuhan tidak menyatakan kepada yang kudus-kudus itu? Orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Kenapa Yesus selalu tidak mengatakan kepada ahli Taurat itu, ya, sayalah dia. Yesus kata dengan mereka, kamu ke dia? Orang tanya dia kan? Yesus jawaban apa? Apa jawaban Yesus? Kamu sendiri mengatakannya kan? Tapi dengan perempuan Samaria, Yesus jawab apa? Itulah dia. So siapapun kita, saudara, sama ada kita sedang berdosa, kita ini sedang jahat, rasa sangat jahat, kalau kita ada pertemuan dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Amin, saudara? Amen. Alright, very good. Now, yang terakhir, yang keempat, ini ayat yang orang paling suka dengar, yang terakhir. Marilah kita melihat dan memandang sekeliling sama seperti Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 35, Yesus katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pada waktu ini perempuan Samaria sedang datang bersama dengan orang-orang. Dan Yesus mengatakan kepada mereka lah, pandanglah sekeliling, tengoklah orang-orang yang ada. Yesus mengatakan kepada mereka, walaupun 4 bulan lagi, ya, dia sudah beritahu awal-awal, tapi dia kata ladang sudah menguning. Murid-muridnya tidak paham, tapi sebab apa yang Yesus katakan di sini ialah jiwa-jiwa. So jiwa-jiwa pandanglah dan dan matang untuk dituai. Setiap jiwa-jiwa sudah matang untuk dituai. Alright. So ada lagi beberapa ayat selepas itu, tetapi saya hanya mengupas 4 saja. So di dalam situ kita haruslah berikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita, sebab itulah ladang kita. Pandanglah di sekeliling kita, di mana tempat Tuhan meletakkan kita,
baik di tempat kerja, di dalam keluarga kita, okay? Di sekolah, di universiti, di mana lagi, ya, di tempat kita berada. Okay? Ada orang juga yang menggunakan mereka punya media sosial untuk melakukan memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Tidak semestinya kita kongsi ayat firman Tuhan setiap hari. Itu pun bagus. Tapi ada orang dia tengok, oh, Markus ayat 1 orang lain sudah allergic dengan ayat direct daripada firman. Sebab dia bukan Kristen. Tapi mungkin lebih baik kita juga mengungsikan kebaikan Tuhan. Baik melalui gambar-gambar, ya, orang yang suka tengok yang orang sekarang dia suka benda yang sangat cepat dan dia scroll sangat cepat. Kalau kita letak firman Tuhan panjang lebar, dia akan laju. Okay? Bagus juga kita kongsi. Tapi kalau kita kongsikan gambar, pengajaran bergambar. Semua orang suka begitu kan? Kalau cikgu mengajar di sekolah, ini adalah burung, tulis dengan burung. Budak tu apa burung? Tapi kalau kamu letak burung, gambar burung, dan letak perkataan burung, ya, oh burung. Okay? So kalau kamu kata kebaikan Tuhan dalam hidup, letaklah convocation, puji Tuhan. Itu sudah satu kesaksian, saudara. Ya, bukan hanya wah panjang, orang cium, laju je. Okay? So gunakan waktu yang ada untuk kita sama-sama berkongsi kebaikan Tuhan. Pandanglah sama seperti Yesus memandang orang di sekeliling. Amin. Alright, so penutupnya, okay, persiapan penuaian jiwa ini meliputi hati kita, okay, meliputi iman kita, saudara. Hati yang benar di hadapan Tuhan. Apa tujuan kita sebenarnya? Ya, iman kita. Kita sudah percaya kepada Yesus. Kongsikan, sharing. Orang kata sharing is caring. Sharing is caring. If you care, you will share. Alright? So, biar kita sama-sama memiliki iman. Iman kita percaya kepada Yesus. Biar iman itu juga dapat dirasakan dan seterusnya dimiliki oleh orang lain. Amin, saudara. Dan penyembahan kita haruslah mempersiapkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Apabila kita memiliki penyembahan yang benar di depan Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Apabila orang bertanya, di mana ada di dalam Alkitab? Cakap begitu. Dan mereka kata, kami tak jumpa pun. Ya, sembahlah Tuhan, maka kamu akan mengenal Dia. Dia akan menyatakan dirinya kepada kamu. Ya, dan seterusnya yang keempat, yang terakhir, sudut pandangan kita. Memiliki mata seperti Tuhan melihat. Okay? Sudut pandangan kita tengok dari perspektif yang mana. Okay? Kadang-kadang kalau kita tengok dari sini, oh begini lain. Pandang pula dari sini. Okay? Dan kita tengok orang sama aja. Setiap manusia ada keperluan dia lain-lain. Okay? So puji Tuhan biar kita biar kita menjadi anak Tuhan yang prihatin, biar kita menjadi penuai jiwa yang memiliki hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Saya sebenarnya nak membawa lagu yang itu melayani